Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UNU TV, bertemu dengan saya Farah Nurul Nabila dalam program Binsan, Bincang Santai. Nah, di program kali ini kita kedatangan tamu spesial bertepatan dengan hari yang spesial yaitu Hari Ayah. Kita datangkan narasumber ada Bapak Yauma Tartibi, SHMH selaku Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel kita UNU Blitar. Halo Bapak, selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. baik. Bapak, boleh nih perkenalan dulu kepada teman-teman semua, apa kesibukannya, lalu rumahnya di mana, dan lain sebagainya. Baik, sahabat UNU TV, perkenalkan saya Yauma Tertibi SHMH sebagai Wakil Rektor 2 UNU Blitar. Kesibukan saya adalah Wakil Rektor yang membidangi masalah keuangan, SDM, dan juga perencanaan. Untuk alamat saya bertempat tinggal di Desa Maron, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Baik. Kalau boleh tahu nih Pak, kan ini bertepatan dengan momen spesial di Hari Ayah. Iya. Untuk itu mau tanya, anak Bapak sekarang ada berapa sih Pak? Saya anak satu. Anak satu. Istri juga satu. Alhamdulillah satu ya Pak. Iya. Untuk... Doakan jangan nambah ya. Oh gitu. Untuk itu bagaimana pengalaman Bapak menjadi seorang ayah telah mempengaruhi perjalanan hidup Bapak? Baik. Menjadi ayah ini sebuah momen yang luar biasa. Artinya tidak semua orang itu bisa berkesempatan menjadi seorang ayah yang ideal. Tetapi kita harus berusaha untuk menjadi bapak yang ideal. Menjadi ayah atau menjadi kepala keluarga itu sesuatu yang sangat berat. Di mana kita ini harus menjadi leader di dalam keluarga, contoh bagi anak. Ya, juga ada beban-beban berat yang kita tanggung, di mana kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita itu dituntut untuk menyelamatkan keluarga kita, menjadi contoh bagi keluarga kita, juga mencari penghidupan yang layak untuk keluarga kita. Itu menjadi ayah itu seperti itu beratnya tanggung jawabnya, sehingga sudah saatnya mendapat apresiasi ada Hari Ayah. Berarti menjadi seorang ayah itu merupakan tanggung jawab yang besar bagi Bapak. Betul, ya, karena tanggung jawab itu tidak hanya dipikul sampai dunia saja, tetapi sampai akhirat. Kan dimana ketika kita menjadi seorang suami, dimana kita ada tuntutan bagaimana mendidik keluarga kita. Itu nanti di akhirat kan ditanya sebagai pimpinan rumah tangga, sebagai imam itu kita ada pertanyaan bagaimana kamu memimpin keluargamu. Ketika keluarga ini baik, insya Allah akan menjadi kita mendapat manfaat untuk itu. Tapi ketika keluarga kita ini dalam kondisi yang tidak baik, ya itu menjadikan akhirnya kita juga dituntut di akhirat. Bagaimana sampai nanti misalnya saya ditanya bagaimana pola memimpin kamu, nah itu beban beratnya seorang ayah seperti itu. Selanjutnya nih Pak, siapa yang menjadi inspirasi Bapak dalam berperan sebagai seorang ayah? Begini, jadi kita ini sebagai umat Muslim ya, tentu kita ini punya teladan yang kita ikuti. Siapa? Ya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu sosok pemimpin yang luar biasa, sebagai ayah juga luar biasa, pendidik yang luar biasa. Jadi kita mencontoh lah apa yang sudah dilakukan Rasulullah dalam membina rumah tangga itu, bagaimana berperan sebagai ayah dan sebagainya. Selain itu tentu saya terinspirasi juga dengan orang tua saya, bapak saya, yang mana beliau itu hanya seorang lulusan SD ya. Tapi beliau mampu menghantarkan anak-anaknya itu untuk menuju sukses. Pendidikan itu menjadi hal yang utama. Mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi seorang berpendidikan tinggi dan sebagainya, walaupun beliau itu seorang yang pendidikan cukup mendasar lah. Tapi memang ibu saya ini seorang pendidik ya, seorang guru. Jadi saya juga terinspirasi dari apa yang dilakukan ibu saya ketika beliau menjadi seorang guru, mendidik di keluarga dan sebagainya.
Itu menjadi inspirasi saya seperti itu. Berarti yang menjadi sosok inspirasi Bapak itu mulai dari Nabi Muhammad juga kedua orang tua Bapak. Iya, itu pastilah. Itu saya kira hampir semua orang tua pasti akan melihat generasi-generasi sebelumnya. Seperti apa beliau-beliau itu melakukan pendidikan, bagaimana beliau itu memberikan dorongan-dorongan kepada anak-anaknya untuk menjadi baik. Lalu selanjutnya bagaimana Bapak mengatur kesibukan Bapak antara pekerjaan dan juga dengan keluarga? Ya, jadi memang bekerja ini menjadi sebuah kewajiban, menjadi kewajiban seorang bapak ya untuk memenuhi kecukupan keluarganya. Baik itu dari segi papan, pangan, ya pendidikan, itu menjadi menjadi kewajiban kita. Konsekuensinya ya tentu ada bagian yang terabaikan, ada kalanya keluarga terabaikan, itu menjadi konsekuensi. Dimana karena kita harus memenuhi satu kecukupan, ya tentu keluarga yang biasanya agak keteteran, itu agak tertinggal. Itu hampir semua, saya rasa hampir semua keluarga mengalami model-model seperti itu. Nah, saya memang berusaha mendorong ya menjadi di kesibukan-kesibukan saya, mendorong keluarga saya itu untuk terus berpacu, untuk terus belajar dan seterusnya. Baik itu istri saya yang kemarin baru lulus S1 sudah saya minta untuk upgrade untuk sekolah S2, sekolah advokat dan seterusnya saya lakukan untuk itu. Ya dalam rangka untuk apa ya, kita memberi contoh lah kepada anak-anak kita. Berarti dengan kesibukan Bapak sebagai seorang wakil rektor di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Bapak juga masih menyempatkan dengan bertemu keluarga, membagi waktunya dengan Oh pasti, keluarga. itu menjadi sebuah keharusan ya, karena memang harmonisasi di keluarga itu penting dilakukan. Kalau kita hanya mementingkan pekerjaan saja tanpa mementingkan keluarga, yang terjadi tidak baik untuk keluarga. Jadi walaupun hanya 1 minggu kita sempatkan waktu untuk kumpul bersama, ya, ataupun mungkin malam hari, walaupun tidak lama waktunya asal berkualitas itu cukup untuk itu. Selanjutnya nih Pak, apa momen yang paling berkesan Bapak selama menjadi seorang ayah? Di mana saya harus mengantarkan anak saya sekolah, ya. Terus ketika bagaimana saya harus menyelesaikan masalah-masalah anak-anak saya ketika bersekolah, anak saya ya ketika bersekolah, ya itu hal yang paling berkesan. Yang paling berkesan lagi itu bahagianya itu ketika setiap pagi kita itu memberikan apa namanya sangu ya, Sangu, iya bener. jadi itu hal yang luar biasa rasanya, itu kita tiap pagi dimintai anak ya eh, untuk minta sangu untuk berangkat sebagainya, itu hal yang berkesan untuk orang tua. Wah, seperti itu. Lalu selanjutnya, apa hal terpenting yang ingin Bapak ajarkan kepada anak-anak Bapak sebagai sesosok ayah yang baik? Yang ingin saya ajar kepada anak saya dan keluarga saya ya, tentu begini, kita ini jadi orang tua itu yang paling penting itu mengajarkan sesuatu yang bermanfaat kepada anak kita, ataupun mungkin kepada istri kita, kepada istri kita. Contoh adalah mendorong mereka, mengajarkan mereka untuk belajar yang baik, bekerja maksimal. Itu karena mereka nanti akan menghadapi tantangan di masanya. Masa sekarang tentu berbeda dengan masa-masa saya kecil dulu. Iya, Ketika saya benar. kecil dulu itu bermainnya masih mainan eh mobil-mobilan itu yang dari sepet ya, didorong. Sekarang kan sudah enggak. Sekarang itu anak kita itu lahir pegangan sudah handphone. Nah, ini beda Benar generasinya begitu. generasi. Tetapi ada hal yang mendasar bahwa belajar itu penting. Sehingga harus kita dorong itu kepada mereka, itu adalah belajar, belajar, belajar. Itu yang terpenting untuk itu.
Nah, selanjutnya kan tadi kata Bapak menghadapi anak sekarang itu berbeda dengan zaman Bapak. Lalu bagaimana peran Bapak jadi seorang ayah dalam menghadapi generasi yang sekarang ini, Pak? Ya, kita jadi orang tua ini nggak boleh gaptek, ya. Jadi jangan sampai kita itu ditipu oleh anak kita. Makanya bukan berarti kita melarang-larang, ini memang zamannya ya. Ketika kita itu tidak memanfaatkan zaman, kita akan digilas oleh zaman. Jadi kalau kita terus berparadigma seperti orang dulu, harus begini semua, ya tidak akan ketemu karena beda zamannya. Anak-anak kita tidak bisa kita larang-larang pakai handphone, mereka malah minta kan gitu. Tetapi bagaimana kita mengarahkan handphone ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Di situ ada apa namanya, digunakan untuk baca Al-Quran ada, belajar kitab kuning ada, ya. Terus belajar ilmu dunia ada, terbuka luas di situ. Makanya kita tidak antipati dengan teknologi ya, kita harus mengadop itu karena memang zamannya sudah harus itu. Sehingga jangan sampai kita melarang-larang anak, oh jangan main handphone, jangan ini ya. Sudah enggak bisa dikangen, memang zamannya sudah saatnya seperti itu. Berarti Bapak ini mendidik anaknya dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang, di mana anak-anak generasi sekarang itu lebih banyak digitalnya gitu ya, Pak? Ya, ya makanya Rasulullah juga beliau itu menyampaikan seperti tadi saya sampaikan bahwa kita berinspirasi Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan agar anak kita diajari berkuda, ya memanah. Itu bukan berarti terus saat ini ya secara tekstual ya naik kuda misalnya, kuda memanah itu kan itu tekstualnya, tetapi kan kontekstualnya berbeda. Sekarang tuh penerapannya juga berbeda. Di mana zamannya itu berbeda. Di saat Rasulullah itu memang berkuda memanah jadi apa namanya? Saat itu memang menjadi sebuah tren di situ. Tetapi sekarang yang dilakukan adalah berkendara pakai motor, ya kan begitu ya. Alatnya itu alat digital ya. Kita Sudah itu canggih. sudah sangat canggih sekarang itu ya. Berarti kita mengajarkannya walaupun itu kita terinspirasi dari Rasulullah itu, cuman kita ngikuti bagaimana Zaman. zamannya itu seperti apa. Ketika kita sudah zamannya hari ini seperti ini ya, harus kita ikuti. Contoh begini, kita harus mengajarkan anak kita itu satu bisa berenang, ya. Yang kedua bisa berbahasa asing, baik itu Inggris, Arab dan sebagainya. Yang ketiga paling tidak bisa apa? Nyetir mobil. Nah, ini karena sudah trennya begitu. Kenapa bisa berenang? Karena negara kita negara kepulauan, ya, dekat dengan laut. Ya, kalau mungkin di Blitar ini jauh dari laut ya, tapi orang yang bertempat tinggal di Blitar Selatan, ya, di pinggiran laut, penting. Atau mungkin kita suatu saat kita bepergian di laut atau mungkin melaut dan sebagainya, kita tidak akan pernah tahu jadi apa ya. Itu kenapa kita penting untuk belajar berenang. Kenapa penting lagi belajar bahasa? Karena kita bahasa ini adalah alat sebagai pengantar. Kita belajar bahasa asing, belajar bahasa besar di dunia ini ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya diajarilah mereka itu belajar itu. Karena kita mau tidak mau berkomunikasi itu sekarang menggunakan dua bahasa itu, baik Inggris ataupun Arab. Nah, selanjutnya Bapak tadi bercerita bahwa anak-anak Bapak ingin bisa belajar mobil nih, Pak. Nah, itu apakah ada cerita khususnya mengapa Bapak mengkhususkan untuk bisa menyetir mobil gitu, Pak? Ya, jadi begini. Ada kalanya kita ini sebagai orang tua, ini kan tidak selalu sehat ya. Ada kalanya ketika hari ini mobil itu sudah bukan suatu yang sangat istimewa, artinya hampir semua rumah itu juga punya itu. Kenapa kita harus ajari itu? Suatu saat jika tiba-tiba salah satu ayah atau ibunya ya tiba-tiba sakit, ketika anaknya tidak bisa nyupir mobil terus tidak ada orang, siapa yang mau? Ya, pasti kesusahan. Iya kan kesusahan kan. Iya, benar banget. Ada lagi misalnya tetangga kita ada tiba-tiba sakit, tiba-tiba kita tidak bisa kita mengendarai mobil, lah ini kan jadi masalah akhirnya. Nah itu makanya pentingnya kita mengajarkan hal seperti itu penting untuk dilakukan. Wah, seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana Bapak menghadapi anak-anak zaman sekarang yang lebih apa ya, istilahnya itu mereka lebih
bermain media sosial daripada keluarganya gitu. Lalu Bapak sebagai seorang ayah itu bagaimana? eh Memang ada kalanya ketika kita ini memang kesulitan hari ini dengan kondisi generasi Z sekarang ya, Gen Z ini ya, di mana mereka itu lebih apa namanya, lebih suka bermain gadget, dunianya sudah berbeda. Kadang-kala kita itu repot kepada anak kita itu kadang eh, ditanya misalnya, nak ibunya kemana? Dia jawabnya tinggal gini aja di belakang nunjuknya. Dia tidak sibuk begini, jawabnya gini. Ini sesuatu yang memang kalau diteruskan ini berbahaya, ya bahaya untuk apa namanya persoalan sosial, di mana anak akan eh, waktunya habis hanya untuk kegiatan-kegiatan di dunianya. Penting memang kita mengajarkan supaya anak kita itu bersosialisasi dengan siapa ya, dengan keluarga, dengan tetangga dan sebagainya. Makanya kita ya memberikan apa namanya ajakan mengajak mereka dengan memberi contoh uswah hasanah ya, kita menjadi contoh kepada apa namanya si anak kita ini loh pentingnya ini ya, diajak dipaksa misalnya di rumah atau di kampung ada apa namanya kegiatan ya kita libatkan gitu. Misalnya mungkin waktu mereka ada kecil itu ada kegiatan PHBN misalnya lomba-lomba di kampungnya ya diajak suruh ikut. Itu bagian dari mendorong kita untuk mereka itu bersosialisasi dengan lingkungannya. Apapun yang terjadi karena sekarang ini orang itu bisa sering mencari uang itu sudah tidak keluar rumah hanya di dalam aja itu banyak contohnya ya. Tapi bersosialisasi penting. Karena hidup kita ini sebagai makhluk sosial ya tentu harus berinteraksi dengan masyarakat. Ya. Nah selanjutnya nih Pak, kan kalau kebanyakan sesosok ibu pasti bisa menyalurkan kasih sayangnya itu seperti memberikan pelukan, kan tidak gengsi gitu Pak. Yeah. Nah kalau Bapak sebagai seorang ayah bagaimana menyalurkan kasih sayangnya kepada seorang anak? Dulu ketika anak ini masih kecil ya, jadi masih usia apa namanya kecil ya, masih setahun misalnya tuh kecil itu kan kita kasihnya dalam bentuk fisik ya, kita gendong, kita ciumi dan sebagainya. Ketika sudah besar, usia 21 tahun mereka kita peluk ciumi sudah tidak mau katanya. Sudah apa namanya malu katanya, apalagi di depan umum. Ya kita kasih sayang kita ya dalam bentuk apa namanya, tentu memberikan fasilitas lah kepada anak-anak kita. Tentu fasilitas yang bermanfaat, menyekolahkan dia, ya, sampai kebutuhan sekolahnya itu tercukupi, mungkin sampai kuliah S1, S2, sampai bahkan S3, itu bagian dari sebenarnya kasih sayang kita kepada mereka. Karena tidak mungkin, ya mungkin aja sebenarnya, ketika kita warisan yang terbaik itu diberikan pada anak itu adalah ilmu, bukan warisan harta. Harta itu harus kita bawa. Hubud dunia itu bukan berarti kita cerdil gitu. Medit enggak. Hubud dunia itu ya harta yang kita cari ya kita bawa sampai akhirat. Dengan cara apa ya, kita titip-titipkan mungkin ke panti asuhan, ke masjid dan sebagainya, atau diwakafkan. Itu sebenarnya cinta dunianya. Anak ya kita cintai. Tapi dengan apa? Kita kasih ilmu. Ketika anak-anak kita ini, kita kadang-kadang salah, kita berpikir bahwa harta kita itu, kita sayang harta itu ketika kita berikan kepada anak-anak kita. Padahal itu, kalau saya itu salah. Anak kita beri pendidikan yang baik, setelah itu sudah itu tanggungannya dia setelah itu. Yang penting sudah kita kasih pendidikan yang baik. Karena apa? Kalau kita tinggali harta yang banyak, terjadi bukannya malah kerukunan, mereka akan bertengkar. Mungkin ninggali boleh lah, tapi ya cukupnya saja. Itu tidak harus yang sangat berlebih. Kalau berlebih, ujungnya akan bertengkar mereka itu. Sudah banyak sekali yang kejadian-kejadian seperti itu. Generasi pertama itu generasi pengumpul. Generasi kedua, anak turun ke anak itu generasi penikmat. Generasi ketiga, cucu itu penghabis sudah. Sudah habis nih itu hartanya mbah-mbahnya. Itu bentuk kasih sayang kita seperti itu. Jadi bentuk kasih sayang Bapak kepada anak salah satunya yaitu memberikan pendidikan Iya, itu yang terbaik untuk anak kita. Lalu selama Bapak menjadi seorang ayah, apakah ada tantangan tersendiri nih Pak? Tantangan pasti ada lah ya.
namanya orang hidup itu pasti punya tantangan. Seperti apa ya menghadapi pola anak sekarang itu tantangan bagi seorang ayah. Bagaimana menjadikan anak itu yang sekarang berbeda generasi dengan saya itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana mengikuti irama dari anak-anak ini, yang mengikuti polanya anak ini, kita ya tantangannya harus belajar mengikuti mereka itu. Kalau kita enggak ya tadi ditinggal oleh anak-anak itu tantangan terberat kita ya seperti itu. Bagaimana mereka tetap ada on the track, anak ini tetap ada railnya, tetapi kita tidak ketinggalan. Mau kereta sudah pakai kereta cepat Jakarta Bandung itu kita masih pakai kereta lama ya, enggak nutut itu dibanding mereka. Tapi bagaimana kita bisa ngimbangi itu? Ngimbangi kecepatan mereka, kita harus tetap belajar. Apapun terjadi, walaupun beda generasi, tapi ilmu itu bisa dipelajari. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, saran Bapak untuk para calon ayah yang akan memulai perjalanan sebagai seorang ayah. Calon ayah, nah ini tantangan berat kalau saya memberikan. Jadi begini, ya jelas kita harus belajar ya. Ini kuncinya. Kita belajar karena tidak ada yang tiba-tiba bisa, itu tidak ada. Pasti ada belajar. Kepada siapa ya? Tentu kepada orang tua kita yang terdekat. Kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Nah, itu benar, sanatnya benar. Jadi kepada orang tua kita pasti harus belajar ke sana. Bagaimana orang tua kita itu mendidik kita saat itu menjadi ayah. Nah, bagaimana sekarang kita juga begitu sampaikan kepada para calon ayah, belajarlah kepada orang tua kalian, ya, kepada mertua kalian. Bagaimana berperan menjadi seorang ayah yang baik. Berarti dengan kita belajar dari orang tua dan juga mencari pengalaman-pengalaman yang lainnya begitu ya Pak? Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, bisa dikasih closing statement buat hari khusus ini di momen Hari Ayah. Baik, ini yang saya tunggu-tunggu ini. Baik, saya sampaikan selamat Hari Ayah. Walaupun kita ini berat, tetapi semua harus tetap berjalan. Tidak boleh kita mundur karena ini memang privilege ya, atau keistimewaan diberikan Allah kepada bapak-bapak ini. Ya, jadi peran yang berat itu memang kenapa diberikan kepada para bapak ini, tentu ini menjadi hal yang istimewa. Jadi bapak-bapak, para bapak jangan merasa jangan merasa berat, ya terus semangat karena kita menjadi orang yang terpilih untuk menjadi bapak. Itu aja. Wah, terima kasih Bapak atas Terima kasih, ya. waktunya di acara podcast bareng UNU TV. Iya. Terima kasih sudah sharing bersama, menjadi seorang ayah dan berbagi ilmunya kepada teman-teman semua. Baik, iya. Terima kasih juga ya. Iya Bapak. Nah, itu tadi podcast kita bareng narasumber yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa memetik ilmu yang telah kita dapatkan dari Bapak Yauma. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel kita di UNU Blitar. Di sini saya Farah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih struggle mau kuliah di mana? UNU Blitar bisa jadi solusi terbaik buat kamu. Emang kenapa sih kita harus pilih UNU Blitar? Eits, jangan salah. UNU Blitar merupakan satu-satunya universitas terbaik dengan basic Nahdlatul Ulama di Blitar. Selain itu, ada apa lagi sih di UNU Blitar? Selain itu, kita memiliki lokasi yang sangat strategis, kemudian fasilitas yang memadai, dosen hebat berpengalaman, kemudian kita memiliki beasiswa yang sangat banyak untuk mahasiswanya. Kita juga punya pusat bisnis, laboratorium, kemudian ada perpustakaan dan lembaga sertifikasi profesi untuk menunjang perkuliahan. Nah, di UNU Blitar sendiri ada berapa program studi sih? Di UNU Blitar ini kita memiliki 3 fakultas dengan 17 prodi yang dapat kalian kunjungi di website di bawah ini. Wah, keren banget nih UNU Blitar. Nah, buka pendaftarannya kapan sih? Oke, untuk pendaftaran di UNU Blitar mulai tanggal 20 Oktober tahun 2023 sampai dengan 25 Februari tahun 2024. Itu untuk gelombang 1 ya. Dan untuk info selengkapnya terkait pendaftaran di UNU Blitar bisa kalian kunjungi di website penmaba.unublitar.ac.id.
Tunggu apa lagi? Yuk daftarkan dirimu di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. The Character Building University.